Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-5. Ada beberapa pelajaran yang saya dapat pada pagi hari ini. Ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ini ayat yang menarik karena dikatakannya adalah mengingat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, bukan di dalam hatimu. Jadi hati orang lain justru bukan hati kita. Banyak orang berpikir yang penting, banyak orang kan kalau andai kata ada konflik permasalahan yang kita pentingkan adalah hati. Yang penting hati saya lurus, yang penting saya berniat baik, yang penting saya dan segala macam lah pokoknya, bukan di hati yang sana. Tetapi ayat ini justru mengatakan adalah apa yang di hati saudaramu, bukan di hati kita itu satu. Yang teringat sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Yang menariknya juga lagi begini, berarti ini memang konflik kita tahu, gitu. Bukannya kita nggak tahu, ya. Kita tahu bahwa ada sesuatu juga dalam hati orang lain terhadap kita. Ya kalau kita nggak tahu ya ayat ini mungkin nggak berlaku. Dari mana kita tahu gitu bahwa ada sesuatu dalam hati saudara kita. Tetapi ini kita tahu bahwa dia memiliki pandangan tertentu terhadap kita. Jadi dan kita tahu. Itu ayat yang ke-23. Nah, kalau andai kata kita tahu ada sesuatu, maka ayat yang ke-24 ngomong gini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Ini juga menarik karena ternyata hubungan kita dengan orang lain akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita diminta untuk meninggalkan dulu justru persembahan di depan mezbah itu dan berdamai dulu dengan orang itu. Karena hubungan kita dengan orang lain itu kan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi perbaiki dulu hubungan kita dengan sesama sebelum kita melakukan persembahan kita di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Dan ini juga menarik nih. Siapa yang aktif? Yang diminta aktif adalah kita. Pergilah berdamai dahulu. Kita yang melakukan tindakan pendahuluan, kita yang bergerak, kita yang memulai pertama. Nah, banyak kali kita justru menunggu orang lain yang mulai dulu, gitu. Orang lain yang datang kepada kita meminta maaf dan segala macam. Tetapi ayat ini tidak mengatakan demikian. Kita lah yang diminta untuk aktif. Masalahnya ego kita mencegah ini terjadi. Ini kan salah dia, ini kan bukan kesalahan saya dan sebagainya. Dan kata yang dipakai adalah berdamai dahulu. Ini berarti nggak ada permusuhan. Ini bukan berarti semua orang Kristen harus mengalah, harus tanda kutip ya mengalahnya, harus selalu mengaku bersalah dan segala. Tapi yang dipakai ini adalah berdamai. Jadi kita mencapai kesepakatan bahwa tidak ada sesuatu yang mengganjal. Oke, ada perbedaan pendapat mungkin, ada perbedaan pandangan mungkin, tetapi kita berdamai. Dan ini nggak menimbulkan konflik di antara kita. Yang menarik lagi dari ayat 31 yang masalah perceraian, lalu difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, tiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini saya pernah mendengar bahwa ada aktivis perempuan yang mengatakan kalau ayat ini nggak fair karena ayat ini menempatkan pihak laki-laki yang bertindak menceraikan istri. Ayat Alkitab sebenarnya nggak nyasar ke arah situ. Tapi ini adalah untuk mencegah perceraian yang sewenang-wenang. Dan ini kan kondisinya waktu itu di Israel yang patrilineal gitu. Dan Alkitab menjunjung tinggi pernikahan, tidak boleh ada perceraian. Dan itulah mengapa perceraian menjadi hal yang sulit. Ayat yang terakhir yang pelajaran hari ini, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42, dan kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang berkata kepadamu, mereka siapa menampar pipi kananmu, beri juga pada pipi kirimu, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bila kepada orang yang minta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini ayat yang sebenarnya sulit dilaksanakan
gampang banget diucapin tapi nggak mudah untuk dilakukan. Itulah kenapa kita butuh Tuhan, karena kita tahu bahwa kita nggak sanggup untuk melaksanakan ayat ini. Kita tahu bahwa kita nggak bisa melaksanakan ayat ini, oleh karena itu kenapa kita butuh juru selamat dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita supaya kita bisa melakukan apa yang difirmankannya di dalam ayat ini. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.